Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya dalam channel Blarak Sengkleh Cirebon. Sebelumnya saya perkenalkan juga, dan mungkin juga sudah banyak yang paham juga, saya salah satu wargi dari Panembahan Wirasuta. Kali ini saya berada di Desa Duku Jeruk, yang mana di sini dipercaya ada salah satu tempat yang sudah sangat tua sekali yang bisa dijadikan keramat, dan ini adalah salah satu juga situs budaya yang memang harus dilestarikan. Bersama saya sebagai narasumber yaitu Bapak Jamal. Assalamualaikum Bapak Jamal. Waalaikumsalam. Bapak Jamal adalah salah satu warga yang memang dipercaya dari turun-temurun untuk mengurus supaya keramat ini tidak sampai punah dan bahkan lestari sampai kelak anak cucu. Di sini ada sejarah di dalamnya. Jadi di sini pertama kali dikenal keramatnya di sini ya Pak Jamal. Iya. Kita kan harus misalnya mau kunjungan ngambil air namanya air keramat ya, harus berarti izin dulu dari sini, mungkus dari sini gitu. Misalnya kita mau mandi di sumur yang ada di keramat ya begitu juga itu, misalnya entah itu pengobatan, entah itu apa gitu, tapi kebanyakannya datang ke Duku Jeruk tuh pengobatan. Cuma kebanyakan lewat ilham, entah dari Cirebon, entah dari Banten, dari Cikarang. Bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin lah, saya diaktifkan karena cari rezeki untuk membenahi keramat. Gitu. Jadi para pengunjung yang datang di tempat ini, mereka mendapat petunjuk melalui wangsit atau ilhamnya, melalui mimpinya untuk datang mencari kesembuhan. Di sini adalah wasilah untuk kesembuhan. Hakikatnya adalah Gusti Allah, tetapi manusia hidup tetap harus ada wasilah. Ini merupakan bentuk dari salah satu ikhtiar. Jadi banyak yang berkunjung sini Pak ya? Banyak. Tapi kebanyakan entah dari Jakarta, padahal udah dibawa orang pintar ya ke sini. Tapi lewatnya ilham. Ilham lewat orang pintar. Padahal orang itu udah dipegang orang pintar, dibawa ke sini. Misalnya kadang 2-3 mobil keluarganya ikut di sini. Nah di sininya mandi, akhirnya dia mandi semua gitu. Saya kan cuma menanyakan, misalnya bapak mandi, binya siapa, namanya siapa, binya siapa, kan saya cuma ikrar, ya kan, ambil air. Misalnya bapak ini harusnya kata bisikan ya kayak saya 7 timba, akhirnya ngambil 7 timba. Bukan saya yang nembak, saya mah cuma pertama udah ngambil itu. Misalnya orang ini kok harus 3 timba,
atau 3 gayung kan gitu. Jadi nggak merata gitu. Oh iya. Nggak merata. Jadi saya ngikuti kadang ada bisikan gitu. Petunjuk gitu, Pak. Ya, petunjuk gitu. Itu tadi pemirsa yang disampaikan oleh Bapak Jamal selaku katakan orang yang dituakan di Desa Duku Jeruk untuk melestarikan budaya atau keramat di sini yang mana bisa dijadikan wasilah dalam pengobatan. Pak Jamal inilah yang berperan di dalamnya membantu pengobatan tersebut. Itu pun sesuai dari petunjuknya. Bisa ada yang harus mandi dengan 3 timba, juga ada yang mandi dengan 7 timba sesuai dari petunjuk yang didapat oleh Pak Jamal. Jadi pemirsa, Pak Jamal inilah sosok yang banyak jasanya. Dan semoga saja video ini bermanfaat bagi memang yang memerlukan pengobatan. Jangan ragu untuk datang ke Pak Jamal, Desa Duku Jeruk. Itu namanya ikhtiar. Ini bagian dari ikhtiar kata Pak Jamal begitu. Desa Duku Jeruk, Kabupaten Brebes, Kecamatan Banjarharjo. Silakan pemirsa untuk mencari ikhtiar, barangkali ada anggota keluarga yang sakit tidak kunjung sembuh. Insya Allah dengan izin Allah datang ke tempat ini dan hubungi Pak Jamal, tidak segan-segan untuk membantunya. Terima kasih. Baik pemirsa, ini adalah tempat selanjutnya yang mana Ini yang disebut air keramat. menurut Bapak Jamal ini adalah disebut dengan air keramat, bukan air yang dikeramatkan tapi air yang keramat. Artinya kekeramatan air ini memang berasal langsung dari alam dengan izin Allah. Jadi di sini Pak ya? Iya, iya. Air Di yang sini. Jadi saya ngemandiin orang-orang bengal atau apa tuh di sini Pak, di sini. Tapi kalau bukan orang bengal, jadi mandi dulu di sana, ya di air di keramat. Ini kan air keramat ya. Udah 3 kali mandi di sana, baru mandi di sini. Kalau misalnya orang bengal, memang saya mah langsung dilelepkan Pak. oh, gitu. Tapi disaksikan dengan keluarganya dan orang tuanya. Nah, setelah dientak naik ke sana harus minta maaf atau minta pangapura ke orang tuanya itu malah langsung sadar di situ juga gitu. Jadi ditekan lah, ini tergantung perbuatan dia, beraninya semacam apa ke orang tuanya gitu. Kadang kan ada yang di Tegal di mana itu banyak, tapi kebanyakan anak-anak muda masih HP, ceritanya nggak dibeliin yang mahal, dibeliinnya yang harga murah, dibanting, dilempar ya. Bahkan ada yang mau membunuh orang tuanya sendiri. Kalau misalkan gila bisa tidak Pak? Ya, kalau urusan gila saya udah pernah dari Jakarta ya. Karena posisinya nangga nginep, jadi saya belum pernah. Cuma memandiin di situ juga, enggak ke sini. Cuma dari sini dikasih airnya aja. Kenapa? Karena dia baru mandi 1 kali di air keramat, bukan di air dikeramatkan. Kalau ini kan air keramat. Iya. Jadi alam Jadi Pak, iya, iya. Jadi kita akhirnya ke sini Pak, ngambil air dari sini. Gitu. Ambilnya air dari sini gitu. Kalau misalnya udah mandi 3 kali di sana belum sembuh atau apa, walaupun udah sembuh tetap mandi air keramat gitu. Itu perlu diulang Pak dalam hari-hari berikutnya. Misalkan kunjungan hari Senin di minggu pertama, barangkali harus diulang di minggu selanjutnya. Ya, Apa Pak? kalau saya nggak menekan, terserah dia gitu. Mau berapa kali kayak gitu. Misalnya besok kesini lagi enggak. Saya Tergantung kesadarannya Ya, sendirinya. ya, Ya itu tadi pemirsa. Jadi Pak Jamal memang luar biasa. Jadi tidak menekan apa mewajibkan, itu kembali lagi pada pribadi seseorang atau keluarganya. Apakah ingin lebih mujarab lagi katakan, ya mungkin harus diulang. Itu pun kembali pada itikadnya atau keinginan dari keluarga serta pihak yang merasa sakit gitu, dia mengulang atau tidak kembali pada dirinya sendiri. Tetapi sebelum itu juga ada yang namanya sumur. Nah, nanti kita akan melangkah ke sumur juga, ingin tahu itu sumur yang dikeramatkan. Jadi bukan sumur keramat tapi sumur yang dikeramatkan, begitu Pak ya? Iya. Begitu.
Berbeda dengan Keramat itu. Oh. Berarti sumur ini tempatnya di Keramat gitu. sumur yang bertempat di Kalau Keramat ini gitu. Air Keramat. Ya, jadi sumur yang bertempat di Keramat. Ini adalah air Keramat, pemirsa. Dan sudah banyak yang alhamdulillah dengan izin Allah melalui air Keramat ini banyak yang kembali sembuh. Ya Pak Jamal ya, Iya. begitu. Alhamdulillah. Menurut yang datang lagi sih gitu. Iya. Kalau yang jauh, kan kadang orang itu suka apa ya, mulang tarima atau apa gitu kan, kebanyakan gitu ya. Jadi bentuk terima kasih Iya, Pak ya, iya, bentuk gitu. terima kasih. Salah Alhamdulillah. Kadang kan pasiennya nggak di sini, ya ngambil air. Juga kadang yang pasien kemarin tuh, misalnya di waktu itu nggak kunjungan langsung sama pasiennya, cuma orangnya aja, orang tuanya atau apa ngambil air. Saya kan cuma ingin tahu ini udah berapa lama ya, udah kemana aja. Udah Pak, saya udah ke dukun mana aja sampai ke Jawa Timur, apa kok begini ya, kok ini nggak kunjung sembuh. Nah terus tahunya ke Dukun Jeruk saya dapat ilham. Karena apa? Saya udah kehabisan dana Pak Jamal. Jadi saya memohonlah ke Allah gitu. Tapi saya mimpi suruh ke sini. Memang mimpi itu katanya begini, kalau yang dari sekarang ya mimpinya, Pak Jamal di Dukun Jeruk tuh kamu harus cari keramatnya dulu. Kalau udah ketemu keramatnya seperti di mimpi itu, baru cari orang tuanya. Kata orang dari Cikarang nih. Nah, dia mimpinya begini Pak. Di situ ada pohon besar. Tapi sebelah pohon besar, sebelah timurnya bunga-bunga ini Pak. Patamanan, ini bunga. Ya, bunga-bunga. Nah, setelah ini bunga-bunga, dia datang ke sini, ternyata di sini nggak ada bunga. Ya, buktinya berarti adanya air kan? Ya. Nah, di bulan Maulud itu juga dia orang datangnya malam jam 5 datang ke rumah saya dari Banten jam 6. Jam 6 bulan Maulud itu juga. Nah, dia mimpinya begini. Di situ ada pohon besar, di sebelah timurnya ada danau. Dia datangnya ke sini. Berarti jelas sekali ya Pak ya. Persis ini ya berarti ya. Tapi yang Luar biasa, Pak. Berarti dari Banten, karena di sebelah timurnya danau. Kalau dari Cikarang, sebelah timurnya bunga-bunga Patamanan. Ya, bahkan datang ke sini, kok nggak ada bunga-bunganya. Dia tiap bulan Maulud beberapa tahun ke sini Pak, ke sini. Nah, karena saya berhenti nih, HP saya udah nggak ngaktifan lagi, udah Lost enggak. contact Pak ya, lost contact. Kenapa? Saya ingin tenang lah, nggak melalui keramat atau apa, karena saya nggak ngebangun. Di waktu itu saya memohon yang punya keramat, insya Allah dilalah, akhirnya itu rezeki Pak, dana datang. Karena kata orang tua tidak boleh minta sih. Keramat itu kayak katanya, terkecuali misalnya entar juga datang dermawan ya ngasih, kamu bisa nggak ngelolanya sekian persen ada aturannya. Itu saya yang khawatir, saya nggak megang uang Pak, orang lain. Saya misalnya ada rezeki apa kasih, ada bendahara lah misalnya, padahal enggak kepada kita baik gitu. Nah akhirnya kita berjalan bisa. Nah kalau masalah ini kita memohon ini ngebangun ini nih ke desa. Nah desa itu kan ada hasil dari pajak ya. Hasil dari pajak tuh hasil anggota perangkat desa dikumpulin nih dibangun. Masyarakat komplain Pak, disangkanya dana desa. Ya, disangkanya. Nah, kalau dana desa itu jembatan. Jembatan tuh. Karena saya kalau kita ngebangun musim hujan hilang Pak itu jembatan. Karena apa? Saya mampunya pakai bambu. Iya. Nah, bahkan Harus jembatan. air, ya? Nah, jembatan ini fungsinya anak sekolah dari sana ke sini kan SD di sana. Iya. Enggak lewat jalan raya. Jadi fungsinya ke sini. Jadi biar lebih cepat Pak ya. Keamanan juga kalau sana kan Ya memang betul. Ada mobil jadi bisa lebih cepat, lebih aman gitu. misalnya musim bulan puasa terawih kan ke masjidnya ini, orang dari sini lewat sini
Dulu mah ada lampu segala apa, saya sekarang udah nggak aktif, dari balai desa nggak dikasih. Itu udah pada putus, udah nggak ada lampu. Ya memang Di gubuk itu enggak. harus ada ini lagi ya Pak, pembenahan ya Pak ya, supaya lebih terlihat nyaman dan aman gitu kan, malam hari terang gitu. Dan kalau ini juga harus ya pembenahan lah. Mudah-mudahan dari Dulu apa ini kan ada orang misalnya pengobatan atau apa, jadi kan kita nanam orang lah yang niatnya yang enggak sih kerja ya gitu. Cuma kan kalau ada rezeki dikasih. Jadi ada yang open. Enggak balas seperti begini Pak, biasa di waktu itu mah biasa. Nah karena orang itu udah nggak ada, sayanya pun nggak ngebangun ya, akhirnya udah kita nggak memohon. Harusnya sih berjalan lah gitu harusnya. Cuma saya sendiri sih Pak jadi kecapean gitu. Nggak ada pendamping apa, harus bagaimana gitu. Teman-teman sih banyak, tapi tergantung Pak Jamal kan gitu. Tergantung Pak Jamal. Jadi akhirnya saya lelah lah gitu. Makanya insya Allah kapan-kapan jadi Cirebon Timur ya mungkin ditata ke para leluhur kita, pegadaian kita ya, atau entah orang DPR, orang kesembuhan gitu. Walaupun Pak Jamal enggak difungsikan atau apa, udah alhamdulillah ada yang open gitu. ya, mudah-mudahan harapan Bapak Jamal segera terkabul Pak ya. Dan bagi permisa saya mengingatkan kembali ketika ada keluarganya yang memang sakit tidak kunjung sembuh, silakan datang ke Desa Duku Jeruk, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, hubungi Bapak Jamal. Karena Bapak Jamal inilah yang menjambungkan doa pemirsa, insya Allah diijabah oleh Gusti Allah melalui wasilah-wasilah para leluhur yang ada di sini. Dan berikutnya kita lihat seperti apa sumur yang konon berada di keramat tersebut. Silakan Pak Jamal. Disinilah yang dimaksud sumur yang berada di area keramat ini pemirsa. Ya. Seperti apa nanti dijelaskan oleh Bapak Jamal, yang mana mungkin di sini yang sering untuk memandikan juga Pak ya. Begitu. Ini dinamakan dulu ya, kalau nama sumur sih kan ada di situ ya. Ini dulu pertama dinamakan sumur santri. Jadi ada setelah dikatakan sumur santri Pak. Nah, sekarang begini. Pertama adanya agama ya. Di sini kan ada ustadz lah, ada santri tapi bukan orang pribumi. Ustadz itu orang pendatang. Nah, jadi tajuknya di sebelah sana awalnya ya ngambil air ke sini. Ya, makanya bikin sumur ini untuk santri. Karena apa? Enggak berani ngambil air keramat. Jadi terbukti lah ini akhirnya dinamakan sumur santri. Padahal namanya ada di situ Pak. Waktu kemarin ini dibangun. Tapi saya mah taunya begitu, taunya. Ya. Jadi dari awal tuh, ya untuk mandi atau wudhunya santri ngambil dari air sini. Dinamakan sumur santri ya. Gitu Pak ya, karena memang dari dulu-dulunya ya leluhur gitu Pak ya. Ini yang dipakai untuk mandikan harus 3 kali, 7 kali di sumur ini Pak. Di sumur sini ya. Setelah dari sini baru ke air keramat Pak ya. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya yang penting kita ngambil satu ember ya, misalnya keluargana, terus saya dibuka, ditanyakan namanya siapa, binya siapa, ya saya baru ikhlas. Oh nama ini harus Sakyan tiba. Gitu. Berarti setiap nama itu berbeda Pak ya, bisa 3 kali, 4 kali, 7 kali. Itu ada tidak sampai 10 kali Pak? Enggak ada Pak. Enggak ada, kebanyakan. Selama yang Bapak ini 7 kali Pak ya, selama ini ya 7 kali ya. 753. 753 berarti dalam hitungannya ganjil Pak. Ya. Walaupun misalnya 1 timba ya, ini mah harus 3 gayung. Ya udah 3 gayung.
Oh begitu. Iya. Oh iya. Bukan saya yang mandiin, keluarganya gitu. Saya mah cuma udah air itu diambil, ya saya memohon lah gitu. Sebisanya saya. Gitu. Banyak kan pasien di sini laki-laki apa perempuan, Pak? Ya kebanyakan ya laki-laki atau perempuan gitu. Kadang sekeluarga datang semua ke sini gitu. Kalau yang bersyariat untuk mendapatkan jodoh atau belum mendapatkan jodoh itu bisa tidak, Pak? Ya, Berwasilah ya, ke... ya. Jadi kan begini Pak, kalau misalnya pengobatan, bukan langsung sini Pak sebetulnya. Jadi kita niatnya pengobatan, kita mandinya dari sana dulu. Dari sumur Cikondang. Sumur Cikonda. Baru mandi di sini. Dari sana sudah bawa air. Bawa air di botol, ntar dicampur di sana, ntar dikawinkan sama sini. Makanya kalau dari Cikondang pulang dulu ke rumah saya, baru mandi ke sini, mandi lagi, terus bawa air. Airnya ntar udah kembali ke rumah saya. Air dari sini nih, ini kan bukan air keramat. Cuma air di keramat, ya. Jadi kalau dari sana air keramat, jadi dikawinkan dulu. Oh iya. Apalagi kalau air keramat sama air keramat. Disatukan Pak ya berarti ya, satukan berarti. Supaya kalau misalnya apa enaknya tuh satu gitu. Nah apalagi kalau cerita misalnya orang-orang, oh koromahnya gitu lebih tinggi mungkin gitu. Kadang ada tamu dari Cirebon dulu memandikan air dari apa Bogor ya sama situ mental semua Pak. Ya bawa air dari situ dikawinkan sama air keramat di Cikondang semua mental. Mental tuh gimana Pak? Maksudnya apa? Mental gimana Pak? Udah nggak mampu mengawinkan air itu pada tinggal etak aja. Coba udah. Yang mengawinkannya siapa Pak? Orang-orang dari tamu dari sana tanpa melewati cuma. Berarti bukan lewat Pak Jamal. Bukan. Jadi pada mental gitu Pak? Ya, pada mental. Sajanya padahal penuh, sajanya. Tuh. Kok tahu-taunya ini dari mana gitu kata saya. Saya sih cuma tahu ceritanya sama kuncen yang di sana. Yang di sana. Terus kamu ngizinin? Ya bagaimana namanya tamu? Ya gitu kata saya. Ya mungkin bisa ada terjadi kesalahan kali Pak ya gitu ya, mungkin bisa ya mungkin. Ya. Jadi rupanya tidak terima. Tidak terima. Ya mungkin bisa jadi begitu. Ya itulah pemirsa, disinilah sumur yang ada di tempat keramat yang dijadikan syariat sebagai jalan menuju kesembuhan, dan Pak Jamal pun di sini yang berperannya, yang banyak membantu ketika untuk memandikan bagi pasien. Apakah harus 3 kali? Apakah harus 5 kali atau 7 kali? Itu sesuai petunjuk yang didapat lewat bisikan langsung Pak Jamal ini. Semua itu hitungannya ganjil. Itu yang luar biasanya. Terima kasih pemirsa yang telah menyaksikan tayangan video ini. Semoga ini bermanfaat untuk menambah wawasan, dan bila mana bagi pemirsa yang menyaksikan tayangan video ini ketika menghadapi penyakit yang tidak kunjung sembuh, padahal sudah berobat kemana saja, baik medis ataupun non medis, banyak ke orang pintar tapi belum kunjung sembuh juga, Gusti Allah belum memberikan kesembuhan, jangan ragu-ragu untuk datang ke Desa Duku Jeruk, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Temui Bapak Jamal. Insya Allah penyakit yang diderita oleh Anda, oleh keluarga Anda, diangkat, disembuhkan oleh Allah. Terima kasih pemirsa. Dengan kerendahan hati, saya sangat berharap pemirsa untuk menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Satu lagi. Oh ya. Oh ya, mangga. Ya. Silakan kita lanjut lagi pemirsa. Ada salah satu tempat yang mana satu lokasi lagi ya cukup berkaroma juga. Kita ikuti Bapak Jamal. Ini adalah salah satu tempat terakhir. Sebelumnya Bapak Jamal berdoa dulu. Kita tanya-tanya lagi seperti apa tempat ini, manfaatnya.
Ini tempat yang terakhir Pak Jamal ya? Iya, iya. Ini terakhir. Ini namanya tempat apa Pak di sini sebetulnya? Nah, ini kan begini ceritanya ya. Ini kan melalui sejarah sedikit ya. Jadi begini. Ini dia menggurui ke orang yang di sini yang ada 4 orang. Semuanya kan 5 orang. Nah, dia dianggap badega, pesuruh ya. Mengebakti ke orang 4 itulah yang di sini. Dia entah orang mana saya nggak tahu, ceritanya nggak ada sih itu. Nah yang 4 itu juga nggak tahu saya asal usulnya itu ya nggak jelas gitu Pak ya? Ya nggak jelas, nggak tahu. Cuma saya mah cuma cerita channel. Menurut tutur gitu Pak ya? Kata yang 5 orang itu, kamu mau ikut saya apa mau ikut yang banyak? Kata dia nih yang dikeramatkan di sini, saya mau dengan orang banyak. Saya mau ingin sebeh dahar. Jadi lamun intina lamun milu jeung seorang masing kurang dahar. Nah, silahkan berarti jadi yang 5 itu yang ditertuakan itu dia kembali lagi ke Bumi Sagandu. Bumi Sagandu itu di mana Pak? Cek cerita itu jadi adanya Bumi Sagandu itu di Roragung Pak. Di Luragung, Bumi Sagandu. Yang dituakan di sini itu yang 5 itu jadi kembali nunggui Bumi Sagandu ke Roragung. Yang 4 saudaranya di sini. Nah di sini pun dipecah. Ada yang ke Negla, yang bungsu tuh. Berarti ini kan tetap di sini. Berarti di sini tinggal 3. Nah 3 itu berarti nih ini 1 ya 2, 3-nya sebelah kanan. Ya kan tepat. Jadi cuma yang dituakan di sini yang 4 itu karena satunya yang si bungsu ke Negla berarti sebelah kaler. Makanya kita izin ke sana. Gitu. Kalau kita misalnya orang itu mau ngasih makan ya di sini syukuran atau apa tidak boleh di sini. Harusnya di sebelah sana, di sebelah kaler. Jadi berbeda tempat Pak ya? Ini mah kan dianggap pesuruh lah. Gitu, pesuruh. Jadi derajatnya rendah ya, gitu Pak ya. Jadi tidak boleh kita sajian di sini, harusnya di sana. Mungkin ini kan pasti dipanggil ke sana, dia makan kan gitu. Itu namanya badeka. Nah, ini berarti bisa 2 atau 3 orang, ini satunya melalui sampai ke Cirebon. Adanya di Kesupuhan yang air di Keramatan itu. Padahal yang dari 4 itu berarti udah ada megang, ada penunggunya. Itu ini sama itu. Yang satunya keramat di Negla yang Kiduleun Dayeuh Negla Pak. Nih kalau keluarga dari sini. Bukan di Soka, bukan di Soka. Bukan. Jadi menyangkut ke saudara 5 saudara itu. Satunya di sana di Roragung yang tua ya. Nah, di sini yang dituakan tuh keramat yang sebelah kaler Pak. Makanya kita harus etikanya izin dulu ke sana. Udah cuma satu hal yang ingin saya tanyakan Pak. Nah, tadi saya merasakan kehadiran seorang leluhur di sini. Dia berjubah dalam pandangan saya. Nah, itu menamakan dirinya Buyut Wingis Jati. Nah, yang mau saya tanyakan ke Pak Jamal, apakah Pak Jamal paham dengan nama Buyut Wingis Jati tersebut Pak? Kalau di sini memang itu namanya Wingis Jati kalau di Jawa Barat. Setelah dia tahu datang ke sini, di sini kan udah banyak orang. Dia ikut. Udah, saya udah ikut nginep di sini karena saya takut apa, nggak tahu lah. Pokoknya dia datang ke sini. Di sini ditanya, kamu siapa namanya? Saya yang namanya Buyut Galing. Jadi kalau misalnya Buyut Galing ya Buyut Singis. Tuh. Nah, lama-lama dari sini ada yang ikut ke sana, kok di sana di Jawa Barat bilangnya Buyut Singis. Kata keluarga cerita di sini. Oh, berarti Buyut Galing itu Buyut Singis. Itu jadi memang benar ya Pak ya, yang saya rasakan tadi informasi saya sesaat kontak itu nama buyutnya tuh Wingis Jati. Itu betul. Berarti memang dari Cirebon Pak ya. Oh, begitu ya. Dari sini ingin kunjungan ke sana kan bawa dari sini ya, bawa teman lah, bawa tamu dari sini ke sana. Kok di sana dipanggilnya Buyut Singis.
gitu. Akhirnya cerita bahkan di sini buyut kali gitu. Ya, memang tidak heran mungkin dalam syiarnya dia berganti-ganti nama gitu Pak ya. Bisa jadi mungkin pada masa-masa Belanda para ulama-ulama itu kan ya pada dicari pada penjara gitu, akhirnya mereka dalam pelariannya setiap daerah berubah nama gitu. Ada lagi mau disampaikan Pak? Saya rasa cukup Pak ya. Cukup Pak ya. Kalau kita misalnya cerita panjang atau apa nggak bakalan kelar 2 atau 3 hari. Ya pasti tidak. Kalau kita ngungkit asal usul atau bagaimana ya nggak bakalan bisa kelar 3 atau 3 malam 3 hari gitu. Bahkan kata Ki Somudin ya waktu di sana kan saya dipanggil mau ingin apa Pak Jamal gitu. Ki Somudin. Siapa itu Pak? Sosok Ki Somudin? Yang Kiai di Cikondang itu. Oh, Kiai di Cikondang. Nah, akhirnya saya kan nggak menjual gitu ya. Saya cuma mempertahankan gitu. Jadi saya nggak mau gitu. Kalau misalnya mampu Pak Jamal 7 hari 7 malam mau apa saya kasih. Kita 1 malam aja udah banyak cerita ya, apalagi segitu berarti kan habis hidup kejerukan gitu ya ceritanya gitu. Bahkan apa cerita Bumi Saganu itu bisa nyampe ke situ lah Pak. Wah, Dalang Golek tuh di buku Dalang Golek itu cerita itu ada. Kasetnya kalau ada pasti laku bedul ya. Tapi Dalang walaupun pinter itu saya belum tahu kasetnya ya cerita itu. Oh kenapa gitu ya kan gitu. Jadi nggak sembarangan. Kita pun kalau dipaksakan Pak ya. Ini kan cuma cerita cenah ya. Sama nggak ada bukunya. Betul. Kita harus berjamaah duduknya di bawah ya. Konsumsi bawa sendiri-sendiri. Saya sebagai pribumi cuma menyediakan air. Udah pernah Pak. Datang daripada Dewan dari Brebes ingin memuka itu ya. Datang ke saya 7 orang 2 mobil. Saya kan janjinya begitu, bawa makanan konsumsi masing-masing karena orang besar. Ini Pak Jamal ada mentahnya, ya batal Pak, batal bubar. Saya nggak meladani. Saya padahal udah gelar stiker di rumah saya udah. Jadi nggak bisa. Kalau masalah mentahnya itu lain lagi gitu. Suruhnya kan bawa masing-masing atau bawa dari rombongan aja apa gitu. Saya cuma nyediakan air mentah jadi air mata sebagai pribumi. Tapi dia nggak bawa, katanya bawa mentahnya aja. Ini Pak mentahnya. Ibunya dipanggil, udah diterima sama ibunya itu uang ya. Usaha dikembalikan lagi, udah nggak jadi. Ini bubar. Jadi harus sesuai dengan ketentuan gitu Pak ya, singkatnya sih ya. Saya awalnya dari sana ketemunya bagaimana ceritanya apa kan cuma cenah ya Pak, nggak ada bukunya. Jadi saya ngikuti itu aja. Kalau salah ya saya kan nggak tahu salah atau betul ya kan gitu. Jadi saya ketemunya waktu belajar begitu sih. Jadi makanya kalau Pak Jamalnya sih banyak bohong, tapi kalau cerita sejarah petangnya nggak bisa bohong. Karena nggak bisa bohong itu saya takut salah, disalahkan. Disampaikan apa adanya Pak ya. Iya kalau memang dari sana sekarang ya, ya menanyanya ya begitu, ya saya ketemunya begitu ya begitu, ya kan? Itu nggak direkayasa atau apa, saya apa adanya Pak, apa adanya. Tidak mengurangi dan menambahi gitu Pak ya. Misalnya kalau yang tahu kan cuma Gusti Allah, ya. Yang tahu Gusti Allah. Kalau saya salah ya mungkin sama orang di sini ada Gusti Allah. Saya cuma cenah. Betul. Saya ketemunya cerita ini, cerita itu ya. Kalau kelanjutan asal usulnya lain lagi. Iya Pak. Iya sebenarnya orang salah. Kaliwat kaulangnya salah. Orang berarti tadi izinan. 2 kali aya kata ranjak kencana. Karena seorang teh Pak. Ya salah. Jadi insya Allah orang diluruskan lain waktu. Ya berarti orang can diizinan sampai anjok kena puji. Ya Pak. Maaf ya. Ngerasa jadi lamun urang teh diterangkeun ngerasa salah disangkana anu ngadengekeun atau kumaha cek Bapak bener eta teh salah eta teh ya salah kuduna urang ditutupna ku subhanallah teh 3 kali Pak 3 kali mujikeun eta ditutup terus balik deui 3 kali ditutup lamun urang erek loba misalnya kena balik keselapan balik gitu
eta kuncinya. Jadi iya kakara sakalipun berarti pengizinan urang di. Jadi tengizinan baca pujina gitu banyak. Baik. Aya kekeliruan aya. Ya, terima kasih Bapak Jamal, hatur nuhun. Ya, sama-sama. Itulah tadi pemirsa yang sudah disampaikan oleh Bapak Jamal dari awal sampai akhir. Kembali pada pemirsa, percaya atau tidak percaya itu kembali pada diri pemirsa. Kebenaran hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.